Kalau antum belum tahu benar, di sini itu ada banyak pelanggaran agama yang mungkin orang sudah anggap biasa. Oh, banyak Seperti pelanggaran agama sudah ya, biasa di teman-teman ya. sini, kalau satu rumah itu ada berapa agama. Uh, Ayahnya Nasrani misalnya, Bahaya ibunya Nasrani, Muslim, ibunya Muslim. anaknya Buddha, biasa. Gimana ini? Baik Muslimah, suaminya Nasrani, zina ini. Lahir anak Buddha, wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, di video kali ini saya akan membahas tentang pengalaman Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yaitu dahulu ya. Ini adalah 12 tahun silam ya. Dahulu Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu pernah mendapat penawaran untuk masuk ke kampus UIN. Akan tetapi ya di situ karena Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu ya berjenggot, kemudian orang yang di UIN itu merasa aneh dan curiga tentang penampilan Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Dan tidak asing lagi ya, di situ memang ada teman Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu bercerita ya, yaitu orang yang di daerah tersebut itu bercerita tentang banyak penyimpangan yang ada di kampus UIN. Nah, teman-teman semuanya, lebih lengkapnya saya akan tampilkan ya cerita dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA tentang masalah kampus UIN tersebut. Mari kita simak videonya. Kalau tidak salah ini kisah beberapa tahun yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu. Sekali lagi, tolong teman-teman jangan dianggap saya sedang bicara tentang individu Anda atau tentang kota Anda, bukan. Kita bicara ini bumi Allah semua dan kita tarik contoh-contoh yang terdekat. Saya pernah waktu sementara nyusun, waktu saya dulu masih S3, Iya. saya pernah dapat juga beasiswa, bukan beasiswa, tapi penawaran untuk masuk ke UIN di Jogja. Ya. Ini kurang lebih kisah di atas 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu. Pada saat itu ada penawaran dan saya coba mendaftar, nama saya dipanggil. Saya berangkat dari Makassar naik pesawat ke sana. Subhanallah, pas tiba di kampus UIN di Jogja, begitu tiba di sana. Pada saat saya tiba, saya temukan menghadap ke pasca sarjananya, kata mereka sudah nggak bisa Pak, tesnya sudah dimulai kemarin. Loh kok bisa? Suratnya hari ini. Saya datang kemarin, suratnya masih ada. Tiba-tiba dimajukan. Kok saya nggak diberitain? Intinya tidak jadi ikut. Saya coba mau ikut tes sendiri, nggak bisa. Sampai saya temuin rektornya tuh. Datang rektornya ketemu. Pak, saya dapat surat panggilan loh Pak. Dia lihat saya, ini berjenggot. Ini berjenggot ya. Ini lain alamnya. Yang diperhatikan wajah saya serius, dilihat jenggotnya. Penampilannya ya. Kemudian dia bilang, kayaknya Anda memang nggak cocok kuliah di sini. Baiklah, saya sudah paham isyaratnya. Mungkin memang karena teman-teman di UIN ini sekarang banyak didominasi oleh liberal, gitu kan? Orang-orang liberal ya. Ini pasti pembantah liberal nih. Jenggot itu dianggap pembantah liberal. Baiklah, liberal karena menganggap lintas agama bisa, nikah lintas agama bisa, kemudian semua agama sama, orang berbuat kebaikan semua bisa masuk surga, ini luar biasa. Iya. Kalau gitu kita jadi agama, cari agama yang paling gampang, apalagi Nasrani nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Enak, nggak usah jadi muslim, gitu kan. Itu teman-teman liberal suruh jadi agama, cari agama yang paling gampang, jangan anda bawa Islam. Karena kalau anda nggak bawa Islam, kita bebas, nggak ada yang tegur, silahkan. Iya. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau bawa Islam pastilah ditegur, nggak mungkin. Baiklah. Saya telepon salah satu teman saya ingat di Jogja, tamatan Madinah, sama-sama saya satu kelas dulu. Beliau sekarang dosen di UGM, dan Masya Allah kalau saya tidak salah sekarang juga sudah menyelesaikan S3. Pada saat itu saya telepon, kemudian beliau bilang, oh antum di mana? Oh ya lagi di Jogja. Ah langsung, baik saya jemput ya. Baik ketemulah. Dibonceng pakai motor, terus di motor itu dia tanya, tujuan antum datang ke sini apa? Saya ceritain, saya dapat panggilan untuk sekolah S3, mau lanjutin di sini. Terus gimana? Ada ceritanya unik akhi, nggak jadi saya diterima. Katanya tesnya dimajukan 1 hari, padahal suratnya hari ini. Saya sudah coba korbanin, datang on time tapi nggak bisa. Terus tiba-tiba dia bilang kalimat ini, teman kebetulan lahir di Jogja, orang asli Jogja. Dia bilang sama saya, alhamdulillah antum nggak jadi masuk. Kenapa? Ini kampus UIN di Jogja nih. Ini UIN yang paling terparah di Indonesia. Wah, jadi kampus UIN ini paling terparah di Indonesia ya. Wah, ngeri banget ya teman-teman ya. Jangan sampai anak-anak kita itu disekolahkan masuk di UIN ya. Karena ini
penyimpangannya itu sangat luar biasa ya. Dan ini lebih seru lagi ya. Mari kita lanjutkan. Pemahaman liberalnya luar biasa. Sampai pada tingkat kalau ada anak-anak mahasiswa yang sholat, ya, anak muslim sholat, dia olok-olok sama temannya. Kamu masih sholat ya? Kesian. Kalau mereka mau belajar agama Nasrani, datangkan pastor atau pendeta, belajar di halaman UIN tuh. Dianggap kita harus belajar dari sumbernya langsung. Dari sumbernya langsung. Subhanallah. Ya. Anda tidak butuh baca Injil, nggak butuh. Nggak butuh belajar dari pendeta. Belajar dari ustadz dan kiai aja belum habis-habis ilmunya. Baca Quran aja kita masih banyak belum difaham, terus mau baca Injil dari mana? Tapi itu yang terjadi. Baiklah. Dia cerita lalu kemudian kelanjutan. Saya sempat diskusi panjang lebar, makan siang sama beliau, bicara masalah Jogja. Terus saya sempat terlintas, karena saya tulis tulisan ini, saya bilang, "Akhi, saya dengar ini Jogja sering ada gempa. Langganan tuh." Iya, kan kemarin gitu? juga gempa sering juga gempa, kan. Gempanya kadang-kadang satu kecamatan habis. Ini apa sebabnya? Ada dosa apa antum di sini? Jawaban dia, ini orang asli Jogja yang bahasa saya, dan salah satu ikhwah yang saya percaya karena ustadz gitu kan. Dia bilang, kalau antum belum tahu benar, di sini itu ada banyak pelanggaran agama yang mungkin orang sudah anggap biasa. Seperti banyak pelanggaran agama. Sudah biasa ya, di sini. Kalau satu rumah itu ada berapa agama? Ayahnya Nasrani misalnya, ibunya Muslim, anaknya Buddha, biasa. Gimana ini? Baik, Muslimah, suaminya Nasrani, zina ini. Lahir anak Buddha, wajar. Wajar. Jalurnya salah. Ternyata di banyak terjadi nih. Kemana-mana. Masya Allah. Belum selesai tema. Udah bertanya semua. Tenang, tenang. Materinya masih panjang. Maka dia bilang, di sini sudah biasa tuh. Berarti dalam satu rumah di teman-teman di Jogja, semoga Allah berikan hidayah, bagi muslim tidak masalah kalau satu berapa agama. Ini sudah pelanggaran agama nih. Ini berbahaya. Ya, nggak boleh orang biarin anaknya murtad, istrinya muslimah, suaminya kafir. Hukum syari nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi ya, akhi, kalau antum lihat hasil survei internasional, setelah kota-kota di Amerika yang datang free sex terbesar di Asia, mengalahkan Thailand, bahkan kota Jogja. Astagfirullah. Masa sih akhi? Iya, coba antum cek. Itu luar biasa, bagi mahasiswa sudah biasa. Gonta ganti pasangan, hamil, orang yang gugurin itu sudah biasa. Astagfirullah. Katanya kota pelajar, tapi zina biasa, merata. Dan ada sekian banyak hal yang disebutkan sama dia gitu. Saya bilang cukup Pak Yusuf, saya sudah tahu. Satu saja dari sekian dosa yang antum sebut ini sudah cukup mendatangkan musibah-musibah. Dan subhanallah sama, saya tanya, setelah gempa besar ini, sebelumnya ada gempa-gempa kecil nggak? Ada. Ada. Kecil-kecil dulu letupannya. Nggak mau sadar, sekalian yang besar. Kan begitu. Ada yang lebih parah. Apa itu? Kadang-kadang ada sapi yang dianggap sapi apalah ya. Sapi suci. Iya, tahu. Yang ini, yang itu disimpan di tempat khusus dan segala macam, subhanallah, yang jauh dari agama Islam itu sendiri. Ringkasnya teman-teman sekalian, dosa-dosa ini walaupun Anda seorang muslim, merata, datangkan musibah merata, gitu kan? Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi inilah kisah Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya. Sebelum beliau itu ingin melanjutkan S3, beliau itu dapat penawaran untuk masuk ke kampus UIN. Alhamdulillah ya, dengan pertolongan Allah ya, Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu ditolak ya. Padahal Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu sudah berusaha untuk masuk ke kampus UIN tersebut. Akan tetapi ya, dengan pertolongan Allah itu qadar Allah tidak jadi masuk ke kampus tersebut. Karena ya di dalam kampus tersebut itu banyak penyimpangan-penyimpangan tentang pelanggaran-pelanggaran tentang syariat Islam ya. Jadi tidak heran ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, tentang kasus Panji Gumilang itu banyak yang membela itu dari kalangan dosen-dosen UIN. Dan bahkan yang pernah saya upload di video kemarin itu ya, yaitu tentang dosen UIN itu mengatakan, Dr. UIN ya, itu mengatakan di khutbah Jumat ya, jadi mengatakan tentang semua agama itu masuk surga ya. Padahal ya di dalam Islam itu agama selain Islam seperti Nasrani dan Yahudi
dan orang-orang kaum penyembah berhala itu akan masuk ke dalam neraka jahanam ya. Bagaimana bisa dikatakan ya semua agama itu akan masuk surga? Padahal dalam Islam itu yang masuk surga adalah Islam. Orang Islam juga ya, itu bukan semua orang Islam itu masuk surga, akan tetapi ya orang Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu akan masuk surga. Kalau orang Islam yang mengerjakan amalan-amalan syirik ya, amalan-amalan syirik menyekutukan Allah ya, ya pasti dia akan masuk ke dalam neraka kalau tidak bertaubat. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Dr. Uin itu mengatakan semua agama masuk surga. Padahal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran itu yang masuk surga adalah agama Islam ya. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi apa yang bisa diambil dari kisah Ustadz Dr. Khalid Basalamah ini, yaitu jadi kita harus berhati-hati ya untuk memasukkan anak kita ke kampus ataupun ke sekolah-sekolah ataupun pondok ya, yaitu kita harus teliti dulu apakah ajaran yang diajarkan oleh kampus tersebut ataupun pondok tersebut itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai pemahaman para sahabat. Kalau bertolak belakang dengan semua itu, maka jangan masukkan anak-anak kita ke kampus UIN ataupun pondok-pondok yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, demikianlah teman-teman semuanya. Semoga ini bisa dipahami ya tentang kisah-kisah Ustadz Dr. Khalid Basalamah ini ya. Semoga kita mengambil dari kisah ini. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.